Di seluruh dunia, kearifan tradisional mengatakan bahwa hutan membawa hujan. Para ilmuwan telah mencemooh gagasan ini untuk sementara waktu hutan tumbuh di mana ada banyak curah hujan, tetapi mereka tidak menyebabkan curah hujan. Curah hujan itu datang karena angin yang diatur oleh proses geomekanis yang tidak memiliki apa-apa hubungannya dengan mana hutan. Hutan adalah seni air, tidak cenderung untuk tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Sebagian besar akhirnya mengalir ke laut melalui sungai, kecuali ada beberapa cara untuk kelembapan dari laut untuk kembali ke daratan. Semua air di tanah akan hilang dengan sangat cepat seperti halnya hutan. Menurut pandangan geomekanis, uap air dipindahkan ke daratan ketika uap air dibawa dari laut oleh angin. Karena sebagian air hilang menjadi presipitasi semakin dalam ke pedalaman, udara ini menjadi semakin kurang lembab. Menjadi semakin kurang lembab, oleh karena itu lebih dalam ke pedalaman berarti lebih sedikit curah hujan. Pandangan ini benar, kita harus berharap untuk hanya melihat hutan di dekat pantai. Dan lebih kering, lebih gersang, semakin jauh ke pedalaman kita pergi. Tapi ini tidak apa yang terjadi. Masih ada hutan alam. Curah hujan tidak berkurang dengan jarak dari laut, bahkan sering meningkat. Curah hujan terbesar berada di bagian terdalam hutan, kadang-kadang ribuan mil dari pantai. Ini tidak terduga dan sulit untuk dijelaskan dengan pandangan geomekanis. Geomekanis, apa yang bisa menarik begitu banyak air ke tempat yang begitu jauh dari laut dan mengapa? Sementara ada lebih banyak air di laut daripada di hutan. Daerah berhutan memiliki banyak uap air di udara. Ini karena hutan terutama yang sehat memiliki lebih banyak luas permukaan untuk air. Untuk air menguap dari beberapa lapisan konopi, semakin semak-semak kelembapan tanah yang serat semua penuh dengan air yang mengalir atau menguap memasuki udara. Sebagai akibat kita menemukan lebih banyak uap air di hutan. Bahkan ketika total air lebih sedikit, jumlah uap air yang cukup di hutan. Jumlah uap air di hutan naik dan mengembun menjadi awan berbuah dari gas kecairan ini menciptakan penurunan tekanan udara yang memungkinkan lebih banyak udara yang diisi. Uap naik ini menciptakan arus udara ke atas yang ada giliran menciptakan arus horizontal lebih dekat ke tanah. Ini menyudut udara dari area bertekanan lebih tinggi seperti udara dari atas laut. Udara ini mengandung uap air yang meningkatkan jumlah total air di hutan yang mengarah ke curah hujan yang lebih sering. Pada dasarnya hutan menciptakan arus udara konstan raksasa yang menarik uap air dari jarak ratusan mil. Adalah bagaimana kita menemukan begitu banyak air begitu jauh dari laut yang di bawah hutan, dan proses ini dikenal sebagai pumbiotik. Dan ini menunjukkan bagaimana kearifan tradisional benar di sepanjang hutan benar-benar membawa hujan, sehingga semakin banyak hutan yang ditebang, semakin ekstrim kekeringan dan semakin mahal menjadi gurun Sahara. Jadi gurun, jika kita ingin berkembang di planet ini, kita perlu melestarikan dan meregenerasi hutan. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Merdeka! It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.